Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi secara virtual dengan saya Isna Melania Hamida dari kelas PAI ICP Arab. Di pertemuan ke-12 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tema Muhadharatul Islamiyatu fil Andalus, peradaban Islam di Andalusia. Oke guys, selamat menikmati videonya. Orang yang tidak memiliki rasa sejarah adalah seperti orang yang tidak memiliki telinga atau mata. Oke, di slide selanjutnya, Kharitatul Diniyah atau peta konsep yang telah saya bagi menjadi 6, yaitu yang pertama, Nabadzatu Tarikhiyah an Syaitaratil Islam fil Andalus, yaitu permulaan sejarah peradaban Islam di Andalusia. Yang kedua, Tatwirul Islam fil Andalus, perkembangan Islam di Andalusia. Yang ketiga, Taqaddumil Hadarah, yaitu kemajuan peradaban. Yang keempat, Al-Awamil Ad-Da'imah Litaqaddumi Isbanian, faktor pendukung kemajuan peradaban di Spanyol atau Andalusia. Yang kelima yaitu Inhidar wa Tadmir Andalus, penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol atau Andalusia. Yang keenam yaitu Ta'sirul Hadaratil Islamiyah Al-Isbaniyah fi Uruba, pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Nabadzatu Tarikhiyah an Syaitaratil Islam fil Andalus, permulaan sejarah peradaban Islam di Andalusia. Fi tarikh al-ilmu wal hadarah al-islamiyah ardun isbaniyan tu'rifu bismil Andalus, wa hiya ma'khuzah min tasmiyatil ard li shibbah al-jazirah al-yabiriyah, ya'ti luqab al-Andalus min kalimah Fandalusia wallati ta'ni ardul Fandal, li'annal juz'u al-janubi min shibbah al-jazirah kana yahkumahul Fandal qabla ayyahazzamahum al-Qut al-Gharbiyun fil qarn al-khamis, Gharbul Quti fi ahd al-Khalifah al-Walid bin Abdul Malik. Masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Asbania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Nah, sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Nah, pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man sudah digantikan oleh Musa bin Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa di pegunungan-pegunungan. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah
atau pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai tahun 83 Hijriah pada masa Al-Walid. Nah, sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Nah, dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair. Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang 500 orang, diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Nah, ia menang dan kembali ke Afrika Utara, membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, didorong oleh keberhasilan Tariq dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa bin Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Nah, terdapat faktor eksternal antara lain pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, yaitu kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Begitu juga dengan adanya perebutan kekuasaan di antara elit pemerintahan. Adanya konflik umat beragama yang menghancurkan kerukunan dan toleransi di antara mereka. Nah, kondisi terburuk yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Redoric, raja terakhir yang dikalahkan Islam. Nah, awal kehancuran Goth adalah ketika Raja Roderick itu memindahkan ibu kota negaranya dari Seville ke Toledo. Sementara Witiza yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo diberhentikan begitu saja. Nah, hal yang menguntungkan tentara Islam lainnya adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, orang Yahudi selama ini tertekan juga telah mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Nah, selain faktor eksternal yang telah saya sebutkan, terdapat faktor internalnya, yaitu suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh perjuangan dan para prajurit tentaranya itu dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol. Pada khususnya, para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Nah, kemudian sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslim itu menyebabkan penduduk Spanyol itu menyambut kehadiran Islam di sana. Selanjutnya yaitu Tatwirul Islam fil Andalus. Perkembangan Islam di Andalusia terbagi menjadi 6 periode. Periode yang pertama atau Al-Fatrah Al-Ula pada tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Periode pertama ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali atau gubernur yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Nah, pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, perbedaan pandangan antara Khalifah Damaskus dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Nah, masing-masing ini mengaku bahwa merekalah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol. Nah, oleh karena itu, terjadi 20 kali pergantian wali atau gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Nah, perbedaan pandangan politik menyebabkan sering terjadinya perang saudara.
Nah, hal ini ada hubungannya dengan perbedaan etnis, terutama antara barbar asal Afrika Utara dan Arab. Nah, di dalam etnis Arab sendiri terdapat dua golongan yang terus-menerus bersaing, yaitu suku Qais dan Arab Yamani. Perbedaan etnis ini seringkali menimbulkan konflik politik, terutama ketika tidak ada figur yang tangguh. Nah, itulah sebabnya di Spanyol pada saat itu tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang agak lama. Nah, periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Selanjutnya Al-Fatrah As-Tsani, periode kedua, pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Nah, pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seseorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Nah, Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Awsat, Muhammad bin Abdul Ar-Rahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Nah, pada periode ini umat Islam Spanyol itu mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun bidang peradaban. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Nah, Hisham dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dialah yang memprakarsai tentara bayaran di Spanyol, sedangkan Abdurrahman Al-Awsat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat juga mulai pada periode ini, terutama di zaman Abdurrahman Al-Awsat. Selanjutnya yaitu Al-Fatrah As-Tsalisah, periode ketiga, yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Nah, pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk Al-Tawaif. Nah, pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pengguna khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Nah, menurut penilaiannya, keadaan ini merupakan saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Nah, karena itulah gelar ini dipakai mulai tahun 929. Nah, khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman Al-Nasir, Hakam II, kemudian Hisham II. Nah, pada periode ketiga ini Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, yaitu pada masa Abdurrahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Selanjutnya periode keempat atau Al-Fatrah Ar-Rabi'ah pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Nah, pada periode 4 ini Spanyol itu terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Seville. Nah, pada periode ini umat Islam memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen.
Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode 4 ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Nah, meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari suatu istana ke istana yang lain. Selanjutnya periode kelima. Nah, pada periode kelima ini berlangsung pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Nah, pada periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuatan dinasti Murabitun sekitar pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi, dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Nah, pada masa dinasti Murabitun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen, tepatnya pada tahun 1118 Masehi. Nah, dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad bin Tumazi. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Al-Mun'im. Nah, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasanya memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara tahun 1235 Masehi. Nah, tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi. Nah, seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Kemudian Al-Fatrah yang terakhir, yaitu periode ke-6, sekitar pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Nah, pada periode ini, yaitu antara tahun 1232 sampai 1492, ketika umat Islam Andalus bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Ammar. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf bergelar Al-Nasr. Oleh karena itu kerajaan disebut juga Nasiriyah. Nah, pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Asmar. Nah, kemudian peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Selanjutnya yaitu Taqaddumil Hadharah, kemajuan peradaban. Nah, kemajuan peradaban ini terdapat kemajuan yang pertama adalah kemajuan intelektual atau disebut at-taqaddumil fikri. Nah, kemajuan intelektual sendiri terdapat beberapa bidang. Yang pertama di bidang filsafat, di mana Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Nah, ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima. Nah, Muhammad bin Abdurrahman, tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat. Nah, tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Shaykh yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Nah, tokoh utama yang kedua adalah Abu Bakar bin Tufail, penduduk asli Wadi Asa, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada. Nah, kemudian saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam,
yaitu Rushd dari Cordova. Nah, kemudian pada abad ke-12 diterjemahkan buku Al-Qanun karya dari Ibnu Sina atau disebut Avicenna mengenai bidang kedokteran. Nah, kemudian lahir pada abad ke-13 diterjemahkan pula buku Al-Hawi karya Ar-Razi yang lebih luas dan lebih tebal dari Al-Qanun. Nah, kemudian bidang yang kedua yaitu sains. Nah, Abbas bin Fama termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Nah, ia orang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibnu Yahya al-Naqash terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya pembuatan kaca dari batu. Nah, Ibrahim bin Yahya al-Naqash terkenal dalam ilmu astronomi. Nah, ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Nah, Ahad bin Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Nah, kemudian selain itu Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafidh adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Nah, kemudian selanjutnya dalam bidang fikih. Dalam bidang fikih Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab di sana adalah Ziyad bin Abdul Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham bin Abdul al-Rahman. Nah, kemudian ahli-ahli fikih lainnya itu seperti Abu Bakar bin Al-Khutiyah, Munzir bin Sa'id al-Baluti, dan Ibnu Hazim yang terkenal. Nah, kemudian selain pada bidang intelektual, terdapat kemajuan pada bidang musik dan kesenian. Nah, di mana di bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaryab itu selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya atau bakatnya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak sehingga kemasyhurannya itu tersebar luas. Nah, kemudian selain di bidang musik dan kesenian, juga terdapat kemajuan di bidang bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Syayid, yaitu Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah. Nah, kemudian Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan bin Ushfur, dan Abu Hayyan Al-Ghornati. Selanjutnya yaitu Ro'atut Tatwir Al-Badani, kemegahan pembangunan fisik, yang buktinya terdapat di Cordova dan juga di Granada. Orang-orang memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Nah, kalau dam digunakan untuk mengecek curah air, waduk dibuat untuk konservasi. Pengaturan hidrolik itu dibangun dengan memperkenalkan roda air asal Persia yang dinamakan Na'uroh, Spanyol Noria. Namun pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, taman-taman. Nah, di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, kemudian Masjid Seville dan Istana Alhambra yang terdapat di Granada. Selanjutnya yaitu Al-Awamil Ad-Da'imah Litaqaddumi Isbanian, yaitu faktor pendukung kemajuan Spanyol.
tamma tahdid taqaddumi Isbanian al-Islamiyah min khilal wujud hakim qawi wa sultawi istata'a ayyuhadu qawiyun al-mujtama' al-muslim mislu Abdurrahman ad-Dakhil wa Abdurrahman al-Wasit wa Abdurrahman an-Nasir. Nah, di mana kemajuan Spanyol Islam itu ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa. Selain itu juga mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman ad-Dakhil, Abdurrahman al-Wasit, dan Abdurrahman al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, sikap toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban agama Islam di Spanyol. Bagi orang-orang Kristen, sebagaimana juga orang-orang Yahudi, telah disediakan hakim khusus yang menangani masalah mereka dengan berlandaskan ajaran agama mereka masing-masing. Nah, kemudian masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai komunitas, baik agama maupun bangsa. Nah, dengan ditegaknya toleransi beragama, komunitas-komunitas itu dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihan masing-masing dari mereka. Nah, kemudian perselisihan antara pemeluk agama dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga apa? Mereka dapat hidup damai secara berdampingan. Nah, kemudian meskipun adanya persaingan yang sengit antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol, hubungan budaya dari timur dan barat tidak selalu berupa peperangan. Nah, kemudian sejak abad ke-11 bahwasanya banyak sarjana mengadakan perjalanan dari ujung barat wilayah Islam ke ujung timur sambil membawa buku-buku dan gagasan-gagasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam terpecah dalam beberapa kesatuan politik, terdapat apa yang disebut kesatuan budaya dunia Islam. Kemudian, perpecahan politik pada masa Muluk al-Tawaif dan sesudahnya tidak menyebabkan mundurnya peradaban. Masa itu dapat dikatakan sebagai bagian dari puncak kemajuan ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan Spanyol Islam. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya semangat yang dimiliki setiap dinasti di Malaga, Toledo, Seville, Granada, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk berkompetisi dengan pusat ilmu dan peradaban Islam di Spanyol. Nah, sebagai contohnya ya, Muluk al-Tawaif ini berhasil mendirikan pusat-pusat peradaban baru yang cukup maju. Nah, dengan demikian, kemajuan Spanyol dari waktu ke waktu tetap terjaga hingga kemudian luluh lantah akibat serangan Ferdinand yang tanpa ampun. Selanjutnya yaitu Inhidar wa Tadmir al-Andalus, penyebab kemunduran dan kehancuran Islam Spanyol. Yang pertama yaitu As-Sira' bainal Islam wal Masihiyah, yaitu konflik Islam dan Kristen. Nah, para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka nampaknya merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional dengan syarat tidak melakukan perlawanan bersenjata. Nah, namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Nah, hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan yang pesat. Nah, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Bahkan banyak orang Kristen memakai nama-nama Arab dan meniru cara hidup lahiriah kaum muslimin. Bahasa Arab pun menjadi salah satu bahasa utama.
Yang kedua yaitu penyebab kemundurannya yaitu Ghiyabul Fikr al-Muwahhad, tidak adanya ideologi pemersatu. Nah, pada dasarnya para mu'allaf semestinya diperlakukan sama sebagai orang Islam yang sederajat. Nah, namun di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang Arab tidak pernah mau menerima orang Islam pribumi. Setidaknya sampai pada abad ke-10 Masehi, mereka masih memberikan istilah ibad dan muwaladun kepada para mu'alaf yang merupakan suatu ungkapan yang merendahkan. Konsekuensinya yaitu kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian yang pada akhirnya mendatangkan dampak besar terhadap sosioekonomi negara tersebut. Nah, hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan. Nah, di samping itu, kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi itu. Kemunduran yang ketiga yaitu faktornya as-su'ubat al-iqtisadiyah, kesulitan di bidang ekonomi. Nah, kesulitan pada ekonomi di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Nah, padahal peradaban kuat tanpa ditopang dengan ekonomi yang mapan dapat dipastikan akan hancur. Nah, terbukti dengan timbulnya kesulitan ekonomi yang memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer penguasa Islam Spanyol. Selanjutnya yaitu nizamu naql at-toqah ghairu wadih, yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Nah, tanpa adanya sistem peralihan kekuasaan yang pasti, perebutan kekuasaan di antara ahli waris pasti akan muncul. Munculnya Muluk al-Tawaif yang akhirnya memaksa runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah tak dapat dihindari. Salah satu penyebab jatuhnya Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol ke tangan Ferdinand dan Isabella adalah permasalahan ini. Selanjutnya faktor yang terakhir yaitu al-bu'du atau disebut keterpencilan. Nah, diakui bahwasannya Spanyol Islam nampak terpisah dan terpencil dari dunia Islam lain yang berpusat di timur. Nah, ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan, kecuali ada yang membantu, yaitu dari Afrika Utara. Ketika Islam Spanyol mendapat serangan, bantuan dari wilayah lain tidak bisa segera datang. Nah, akibatnya ketika Kristen bangkit, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung serangan mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, Ta'sirul Hadarah al-Islamiyah al-Isbaniyah fi Uruba, pengaruh peradaban Islam Spanyol di Eropa. Inna taqadduma Uruba alladhi istamarra fit tatawuri hatta al-an mudinun bi kunuzil ulum al-Islamiyah allati tatawwarat fil fatrah al-klasikiyah. هناك العديد من القنوات التي توضح كيفية تأثير الحضارة الإسلامية على أوروبا مثل الصقلية والحروب الصليبية، ولكن من أهم القنوات إسبانيا الإسلامية. Pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini telah berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Nah, memang banyak saluran bagaimana peradaban Islam mempengaruhi Eropa, seperti Sicilia dan Perang Salib, tetapi salah satu saluran terpenting adalah Spanyol Islam. Nah, Spanyol merupakan tempat yang utama bagi Eropa untuk menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik sosial maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Masyarakat Eropa menyaksikan sebuah kenyataan bahwa
Spanyol saat berada di bawah kekuasaan Islam telah berhasil berkembang pesat meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains. Di samping itu juga pembangunan fisik. Nah, salah satu pemikiran terpenting yang hingga kini masih dianut dan dikagumi adalah pemikiran Ibnu Rushdi. Nah, Ibnu Rushd telah berhasil melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Ia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara yang memikat, sehingga banyak orang yang tertarik untuk berpikir bebas. Ia mengedepankan sunnatullah. Nah, menurut pengertian Islam daripada ajaran panteisme dan antropomorfisme Kristen. Nah, demikian besar pengaruhnya di negara Eropa, hingga timbul gerakan Averroism atau gerakan Ibnu Rushdi yang menuntut kebebasan berpikir. Meskipun begitu, pihak gereja tetap bersikeras menolak pemikiran rasional yang dibawa gerakan Averroisme ini. Nah, gerakan Averroisme di Eropa telah melahirkan gerakan reformasi pada abad ke-16. Nah, buku-buku Ibnu Rushd dicetak di Valencia pada tahun 1481, 1482, 83, 89, dan 1500 Masehi. Karya-karyanya juga diterbitkan pada awal abad ke-16 Masehi. Nah, dengan begitu pemikiran Ibnu Rushd semakin populer dan telah menjadi salah satu paham utama bagi masyarakat Eropa. Nah, selain itu, pengaruh peradaban Islam termasuk di dalamnya pemikiran Ibnu Rushd ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordoba, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Nah, selama belajar di Spanyol, para pelajar, mereka itu aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahan itu adalah Toledo. Nah, setelah pulang ke negerinya, daerah Spanyol yang berada di seberang, kerjasama satu tim dan keterlibatan aktif pemimpin atau pimpinan pusat dan pelaksana lapangan telah membuahkan hasil maksimal dalam peluasan kekuasaan Islam ke Spanyol. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun dan pernah mencapai puncaknya saat di bawah pimpinan Abdurrahman III. Nah, saat itu Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan. Nah, terlebih di bidang arsitektur. Meskipun akhirnya Islam harus keluar dari Spanyol, peradaban peninggalan Islam telah membuat Eropa bangkit dan dari keterbelakangannya. Pemikiran filsafat seperti pemikiran Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina dan Ibnu Rushd telah membawa Eropa menjadi kawasan yang maju intelektualitasnya. Baik, cukup sekian presentasi secara virtual yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kelebihan senantiasa dari Allah dan kekurangan serta kekilafan ada pada diri saya sendiri. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Syukran kasir ala ikhtimamikum. Thank you very much for your attention. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan.